Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia, mahasiswa Stikesjarsi Pontianak, semester 6 kelas A. Baik, sebelumnya apa kabar nih, kabar teman-teman semua? Semoga tetap baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini saya akan mengedukasikan teman-teman semua tentang fraktur. Apa sih itu fraktur? Dan gimana cara penanganannya? Nah, jangan lupa tonton sampai akhir ya, karena saya akan menjelaskan itu semua. Nah, sebelumnya teman-teman semua tahu tidak nih fraktur itu apa? Baik, teman-teman, fraktur itu adalah merupakan terputusnya kontinuitas tulang dan ditentukannya sesuai jenis dan luasnya. Fraktur terjadi jika tulang dikenai stres. Nah, bukan cuma kita yang bisa stres, teman-teman. Tulang juga. Nah, fraktur terjadi jika tulang dikenai stres yang lebih besar dari yang dapat diabsorpsinya. Fraktur adalah terputusnya jaringan tulang dan tulang rawan yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa. Fraktur adalah patah tulang yang biasanya disebabkan oleh trauma. Nah, itu fraktur, teman-teman. Terus penyebabnya apa? Nah, penyebabnya patah tulang atau fraktur terjadi karena adanya tekanan atau benturan yang kuat ke tulang yang melebihi kekuatan diri tulang tersebut. Hal ini umumnya disebabkan oleh cedera seperti jatuh, kecelakaan, atau benturan langsung yang kuat ke arah tubuh atau ke area tubuh, atau gerakan yang berulang sehingga menyebabkan tulang retak. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman. Tidak hanya itu teman-teman, penyebab fraktur juga bisa berupa kondisi tulang yang lemah yang membuatnya rentan patah. Umumnya ini disebabkan gangguan muskuloskeletal teman-teman, atau penyakit tertentu yang melemahkan tulang seperti osteoporosis atau penyakit kanker tulang. Terus ada jenis-jenis fraktur Ada dong teman-teman. Nah, jenis-jenis fraktur yang pertama ada oblik, ada kominutif, ada spiral, ada open displace. Terus tanda gejalanya apa Nah, tanda gejalanya yang pertama nyeri atau pembengkakan dan nyeri tekan pada daerah fraktur teman-teman. Yang kedua perubahan bentuk atau deformitas. Yang ketiga hilangnya fungsi anggota badan dan persendian-persendian yang terdekat. Dan yang terakhir gerakan-gerakan abnormal seperti krepitasi. Terus penanganannya gimana Nah, tonton selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, tindakan atau penanganan yang ditangani pada pasien fraktur yang pertama yaitu kita rekogisi atau pengenalan. Yaitu pada awal pengobatan perlu diperhatikan lokasi fraktur, bentuk fraktur, atau menentukan teknik yang sesuai untuk pengobatan. Komplikasi yang mungkin akan terjadi selama pengobatan. Yang kedua, reduksi. Tujuannya untuk mengembalikan panjang dan kesegarisan tulang. Nah, yang ketiga, retensi. Tujuannya untuk mencegah pergeseran fragmen dan mencegah pergerakan yang dapat mengancam union. Untuk mempertahankan reduksi atau ekstremitas yang mengalami fraktur adalah dengan traksi. Nah, yang keempat, rehabilitasi. Mengembalikan aktivitas fungsional seoptimal mungkin.
Penata laksanaan fraktur mengacu pada 4 tujuan utama, yaitu yang pertama mengurangi rasa nyeri. Trauma pada jaringan di sekitar fraktur menimbulkan rasa nyeri yang hebat, bahkan sampai menimbulkan shock. Untuk mengurangi nyeri, dapat diberikan obat penghilang rasa nyeri, serta dapat diimobilisasi dengan pemasangan bidai atau spark, ataupun pemasangan gips. Nah, yang kedua, mempertahankan posisi yang ideal dari fraktur, seperti pemasangan traksi kontinu, fiksasi eksternal, fiksasi internal. Sedangkan bidai maupun gips hanya dapat digunakan untuk fiksasi yang bersifat sementara saja. Nah, yang ketiga, membuat tulang menyatu. Tulang yang fraktur akan mulai menyatu dalam waktu 4 minggu dan akan menyatu dengan sempurna dalam waktu 6 bulan. Nah, yang keempat, mengembalikan fungsi seperti semula. Imobilisasi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan atrofi otot dan kekakuan pada sendi. Maka untuk mencegah hal tersebut diperlukan mobilisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangatita Aditasari. Saya dari kelompok magang 5. Di sini saya akan melakukan tata laksana penanganan terhadap korban fraktur, di mana tata laksana ini merupakan tugas pengganti jaga dari TBMM. Yang pertama, untuk fraktur itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana struktur tulang itu terputus atau diskontinuitas, yang mana hal ini diakibatkan oleh adanya gaya yang bekerja pada struktur tulang tersebut. Nah, gaya itu lebih besar daripada elastisitas struktur tulang. Nah, kemudian untuk fraktur itu sendiri ada penyebabnya itu ada 3. Yang pertama ada benturan, yang kedua ada tekanan yang berlebihan, kemudian yang ketiga ada abnormalitas dari struktur tulang pasien tersebut. Nah, selain itu untuk yang benturan itu sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu indirect dan direct. Kemudian pertama-tama sebelum kita melakukan pertolongan terhadap pasien, kita harus melakukan initial assessment terlebih dahulu. Yang pertama itu yaitu initial assessment yang primer, yaitu DRS ABC. Nah, untuk yang D-nya itu adalah danger. Itu artinya kita memastikan apakah dari diri kita sendiri, dari pasien, atau dari lingkungan pasien tersebut, apakah aman untuk melaksanakan pertolongan. Kemudian apabila semua hal itu sudah aman, kemudian kita lanjut ke initial assessment selanjutnya, yaitu adalah respon. Nah, di respon ini kita akan memastikan respon pada pasien. Apabila pasien tersebut masih mengeluarkan suara atau berinteraksi dengan normal, maka itu baik-baik saja. Tetapi apabila pasien tersebut itu tidak merespon atau tidak sadarkan diri, maka kita harus mengeceknya dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya atau menepuk-nepuk tubuhnya, atau juga bisa memanggil-manggil namanya. Kemudian sebelum itu, kemudian selanjutnya adalah shout for help, yaitu kita meminta orang di sekitar kita atau diri kita sendiri untuk memanggil bantuan, yaitu mungkin ambulans atau rumah sakit terdekat. Kemudian sambil menunggu ambulans datang, kemudian kita lanjutkan dari yang tadi. Apabila pasien tersebut tuh masih tidak merespon, maka kita akan memeriksa bagian ABC-nya, yaitu airway, kemudian breathing dan circulation. Kita cek apakah kalau di airway itu apakah ada sumbatan di pernapasannya, di saluran pernapasannya. Kemudian apabila ada sumbatan, maka kita harus mengambilnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu adalah breathing. Kita cek apakah pernapasan korban tersebut itu normal atau tidak. Dan untuk circulation-nya itu sama, kita cek apakah ada ketidaknormalan pada denyut nadi. Baik, setelah initial assessment itu sudah dianggap cukup, kita berlanjut ke penanganan pada faktor itu sendiri. Untuk penanganannya, pertama kita memastikan dan memeriksa lokasi dari fraktur di tubuh korban, dan kita memastikan apakah itu adalah fraktur tertutup atau fraktur terbuka. Apabila itu fraktur tertutup, itu artinya fraktur itu terjadi di bawah kulit dan tidak bisa terlihat oleh mata. Tetapi apabila itu fraktur terbuka, itu artinya
ada tulang yang menonjol terbuka keluar menembus kulit. Nah, kemudian dari pasien ini fraktur yang terjadi adalah fraktur tertutup dan terjadi di lengan sebelah kiri. Kemudian setelah kita memastikan posisinya, apabila pada pasien yang frakturnya itu fraktur terbuka, kita harus menghentikan perdarahannya terlebih dahulu, membersihkan lukanya dan menutupi luka tersebut. Kemudian setelah kita memastikan lokasi dari fraktur ini, kita akan melanjutkan ke pembidayaan. Untuk yang imobilisasi itu, untuk pertama itu pada pembidayaan ya. Jadi pertama kita harus menaruh fungsi ibu. Kita lakukan hal ini dengan perlahan. Jadi kita akan memasang bidanya. Demikian dulu. Untuk pemasangan bida itu sendiri, harus melewati 2 sendi di sekitar luka fraktur. Ini saya menggunakan 2 bidai. Kemudian setelah ini kita akan mengikat titelanya. Untuk pengikatan yang pertama tidak boleh terlalu kencang agar tidak memperparah luka pada tubuh korban. Ada fraktur di tubuh korban. Bila sudah seperti ini, mari kita kencangkan sedikit terlebih dahulu. Tetapi harus diingat bahwa tidak boleh terlalu kencang. Apakah ini terlalu kencang, Ibu? Dan untuk pengikatannya, usahakan ikatannya itu tidak ikatan mati agar nanti mudah dilepas ketika sampai di rumah sakit atau tempat di rumah sakit terdekat. Yang terluka fraktur itu di sekitarnya kita tekan dan kita tanyakan pada korban apakah ini terasa kebas. Apabila itu tidak terasa kebas, itu artinya ikatan itu tidak begitu kencang. Nah, kemudian setelah kita melakukan imobilisasi, sebelum diimobilisasi pada luka terbuka itu perlu kita berikan antiseptik di sekitar lukanya. Itu di sekitar luka ya, jangan diberikan di tepat di bagian lukanya, cukup di sekitar luka saja. Apabila setelah dilakukan imobilisasi, kita akan melakukan observasi dan juga mengobati shock lain yang ada pada tubuh korban.
Kemudian kita di samping itu juga akan memonitor tubuh korban sembari kita menunggu ambulans yang akan datang. Sekian dari penanganan dari saya. Penanganan pada kasus tertutup. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, teman-teman, sudah selesai materi edukasi fraktur dan penanganannya. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik ya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, saya pamit. Kalau ada salah kata, ada salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya manusia dan tempatnya salah. Yang sempurna hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.